Salam sudah kasih Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita persiapkan diri kita dengan mendengarkan sebuah pujian. Biarlah melalui pujian dan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, kita diberkati. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am weak, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am weak, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His people Jesus Christ, His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am weak, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am weak, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Shalom. Hari ini kita berbicara soal Kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Di sana dikatakan bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita semua mengerti sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Mari kita perhatikan baik-baik dalam sebuah perkataan ini di mana Tuhan mengatakan bahwa Akulah jalan. Saudara. Nah, jalan yang dimaksud dengan jalan ini berbicara memang sesuatu yang membawa kita sampai kepada Bapa, sampai kepada Tuhan yang benar, sampai kepada Pencipta yang benar. Karena semua agama di dunia, semua mereka juga mempunyai goal bahwa mereka juga akan mencapai titik yaitu namanya surga. Sampai kepada nirwana, sampai kepada firdaus, sampai kepada sebuah tempat yang diharapkan mereka sepanjang perjalanan dalam kehidupan di bumi ini. Mereka nanti suatu saat ketika mereka dipanggil, kalau mereka meninggal atau mati, mereka bisa berbahagia. Karena memang sebagai orang-orang yang percaya, orang yang beragama, mereka memiliki sebuah harapan
bahwa kehidupan ini suatu saat mereka bisa berbahagia selama-lamanya dengan Sang Penciptanya, dengan Sang Pemiliknya yang sejati, dengan Tuhan yang sejati. Semua mengharapkan demikian, karena kalau kita berpikir tentang kehidupan orang-orang yang mempercayai adanya Tuhan, saudara, mereka itu selalu mengharapkan bahwa sepanjang kehidupannya itu dia tidak hanya menikmati kehidupan di dunia ini saja, yang mungkin keadaannya baik, ekonomi baik, segala sesuatu baik, tapi mereka juga mengharapkan bahwa ending, akhir dari kehidupannya itu juga baik. Orang yang tidak mempunyai ekonomi yang baik pun juga mereka mengharapkan adanya Sang Penyelamat jiwa, karena mereka berpikir bahwa dalam kehidupan ini kami perlu hal seperti itu. Janganlah kami menderita di bumi, tapi juga kami menderita di kekekalan. Dan orang yang memiliki segala sesuatu di bumi pun juga mereka berpikir, untuk apa aku punya segala sesuatu ini, tapi kalau ending dan akhir di kehidupan aku nanti, aku tidak bisa memperoleh kebahagiaan. Yang terutama dalam kehidupan ini adalah akhir. Karena semua orang mungkin juga bekerja keras, semua orang mungkin rajin. Untuk apa? Terkadang mereka mempersiapkan supaya di masa tuanya, di masa mau mendekati akhir kehidupannya, dia nggak merepotkan, dia juga bisa mengurus dirinya sendiri, dia tidak susah, tidak terlunta-lunta, tapi dia bisa menikmati di masa tuanya. Itu mereka yang bekerja di bumi berpikiran demikian. Tapi juga mereka yang bekerja begitu pun juga mereka juga ada yang berpikir, aku nanti ingin berakhir dalam kehidupan aku ketika aku meninggal, bukan cuma aku bisa mengatur diriku sendiri, tetapi mencukupi kebutuhanku sendiri, tapi aku juga mau ketika aku berakhir, aku bisa bertemu dengan Sang Pencipta yang sebenarnya dan berkumpul dengan Dia. Bukan cuma bertemu untuk dihakimi, bukan untuk bertemu tapi tidak mendapatkan bagian yang terbaik, tapi bisa bertemu dan tinggal bersama-sama dengan Penciptanya. Karena kebahagiaan hidup sebenarnya, kebahagiaan adalah ketika seseorang meninggal, kemudian mereka dipanggil oleh Bapa dan mereka beroleh tempat bersama-sama dengan Bapa. Beroleh tempat bersama-sama dengan Allah Sang Pencipta. Beroleh tempat dengan Tuhan Sang Pencipta. Itu adalah sebuah hal yang paling diharapkan oleh semua orang. Dan semua mungkin ajaran-ajaran yang lain mengajarkan bagaimana supaya mereka bisa, kalau meninggal ataupun mengakhiri kehidupan di bumi ini, mereka bisa berdampingan dengan Tuhan. Mereka berada di sisi Tuhan. Mereka berada di sebuah kelompok orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Dan mereka menjanjikannya dengan jalan-jalannya, menunjukkan dengan cara-caranya. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah mereka itu adalah orang-orang yang belum pernah bertemu dengan Sang Pencipta. Mereka berasal daripada bumi dan mereka tidak tahu jalan kepada Sang Pencipta. Mereka tidak mengerti situasi ataupun kondisi yang sebenarnya dari wilayah ataupun keadaan di mana Sang Pencipta itu tinggal. Mereka hanya menebak-nebak. Mereka hanya mendengarkan mungkin, tetapi mereka tidak mengetahui yang sebetulnya seperti apa. Tetapi Yesus, yang saudara dan saya puji, yang saudara dan saya ikuti, adalah memang Dia berasal dari sana. Dia berasal dari surga, Dia berasal dari atas, dan Dia sendiri adalah memang Tuhan itu sendiri. Dia turun ke bumi dengan sebuah mandat, dengan sebuah tugas, dengan sebuah misi untuk penyelamatan saudara dan saya, untuk memperkenalkan pribadi Bapa kepada saudara dan saya, dan Dia menyatakan dengan jelas kepada kita semuanya, akulah jalan. Artinya bahwa kalau kita mempercayai Dia, saudara dan saya itu tepat, karena memang Dia berasal dari sana. Dia tahu seluk-beluk kerajaan Bapa, Dia tahu seluk-beluk kerajaan Allah,
Dan dia sendiri adalah Allah itu sendiri, dia adalah Bapa itu sendiri. Dia menyatakan orang lain yang bercerita, dia belum pernah ke sana. Karena itu, aku adalah jalan. Kalau engkau percaya kepadaku, aku tahu sekali dan kenal sekali jalan ke sana. Karena memang akulah pribadi itu. Dan aku adalah jalan ke sana. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau menerima aku dan mengundang aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, aku akan mempertemukan kamu kepada Bapa. Walaupun pada saat itu Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Tetapi Tuhan menjawab kepadanya, Bapa dan aku itu sama. Kau melihat Bapa, ya melihat aku. Kau melihat aku, ya aku melihat Bapa. Jadi saudara dan saya sudah percaya bahwa Yesus adalah jalan kepada Bapa. Bukan cuma jalan kepada Bapa, tapi jalan ini pengertiannya adalah begini. Selama perjalanan kehidupan kamu, selama kamu mengarungi kehidupan, jalan berpikirmu, cara kamu menjalani hidup, kamu harus melihat kepadaku. Karena perjalanan kehidupan, traveling kehidupan, kamu tidak pernah tahu rute yang benar dan tujuan yang benar. Kamu tidak tahu destinasi yang benar. Tapi kalau engkau melihat aku, ketika kamu mengarungi kehidupan, kamu traveling dalam kehidupan di bumi ini, cara berpikirmu kamu setting seperti aku, kamu akan sampai kepada tujuan yang tepat. Haleluya. Biarlah ini tertanam dalam kehidupan kita. Paulus selalu menasihatkan, taruhlah pikiran Kristus, kenakanlah pikiran Kristus. Dia juga pernah mengatakan begini, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tidak ada seorang pun bisa mengetahui pikiran Tuhan. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dan dia menyamakan bahwa ketika dia memiliki pikiran Kristus, dia memiliki pikiran Tuhan. Dia memiliki pikiran Allah. Dia mengenal hati Allah. Dia mengenal kehendak Bapa. Dia mengetahui tujuan yang benar. Dia mengetahui sasaran yang benar. Saya berharap kehidupan kita mulai dipahami seperti itu. Karena kita tidak mau mengarungi kehidupan ini. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, ada yang 60, ada 70, mungkin baru meninggal 90 tahun. Kita jangan sampai mengarungi kehidupan ini. Kita traveling, kita tour dalam kehidupan ini. Kita diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Ternyata ketika pada akhirnya rute yang kita lalui, perjalanan yang kita lalui selama ini melenceng dan tidak sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Supaya kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan pikiran Tuhan, dan kita berada dalam jalur yang tepat, dan kita mencapai sebuah sasaran yang tepat, mencapai sebuah tujuan yang tepat, kita harus memilih jalan, yaitu Yesus. Kita harus menaruh pikiran Kristus, kita harus menaruh kehendak Kristus, kita harus memikirkan Kristus, dan mata kita, pikiran kita harus tertuju kepada Kristus. Barulah nanti sasaran akan sampai dengan tepat. Haleluya. Kebenaran. Apa itu kebenaran? Sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar menurut Kristus, sesuatu yang benar menurut Tuhan. Standar kebenaran adalah Kristus. Orang beragama, orang yang lain mungkin bisa baik apapun, sebaik apapun, tetapi kalau standar kebenarannya dia tidak menerima Kristus, kebenaran itu tidak akan diakui. Karena standar kebenarannya adalah Kristus. Orang lain mungkin bisa bagus, bisa hebat, bisa berkorban, bisa mencintai, bisa melakukan kebajikan banyak hal. Tetapi kalau dia tidak percaya kepada Kristus, kebenaran itu seperti kain lara, sebuah kain yang kotor, sebuah hal yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Karena dalam kitab Wahyu dikatakan, nanti pada saat penghakiman Tuhan akan mengumpulkan orang-orang, lalu mereka masing-masing dihakimi menurut kitabnya masing-masing. Berpikir bahwa mereka akan selamat karena mereka melakukan sesuai dengan kitabnya masing-masing. Tetapi ketika dibuka kitab kehidupan, alangkah terkejutnya mereka ketika Tuhan membukanya. Namamu tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Kenapa? Karena engkau sudah aku peringatkan bahwa Kristus adalah kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa dan kepada Tuhan yang benar kalau mereka tidak percaya kepada Kristus.
Setiap perbuatan baik, setiap tingkah laku yang baik, setiap kesalehan yang dilakukan oleh orang-orang, tapi mereka tidak memilih Kristus sebagai patokan, sebagai tolok ukur sebuah kebenaran, mereka tidak akan mengalami sebuah kehidupan. Karena kebenaran, tolok ukurnya adalah Yesus Kristus. Bersyukurlah buat saudara dan saya yang menerima Kristus. Karena saudara akan dibenarkan karena iman saudara dan pengharapan saudara. Dan saudara ketika dibenarkan, saudara menjadi pribadi yang merdeka, bukan lagi budak. Saudara menjadi pribadi yang bisa menghampiri Tuhan dengan leluasa. Saudara bisa menjadi pribadi yang berbahagia. Karena itu banyak orang boleh mengatakan bahwa ketika berjumpa dengan Tuhan, ada sebuah perbedaan yang luar biasa. Karena mereka yang dulunya diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh nafsu, diperbudak oleh hal-hal yang mereka tidak sanggup atasi. Tapi ketika berjumpa dengan Kristus, roh Tuhan hadir dalam dirinya. Lalu roh Tuhan itu menolong dia untuk bebas dari keadaannya. Roh Tuhan itu memerdekakan dia. Karena roh Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Roh Tuhan itu punya kuasa. Dan roh Tuhan yang memampukan dia untuk mengalahkan kedagingan, untuk mengalahkan segala keinginan, untuk mengalahkan ketidakmampuan dia untuk berhubungan dengan Tuhan. Roh Kristus memperbarui kita. Roh Kristus menguatkan kita. Roh Kristus memberikan otoritas kepada kita untuk bangkit dan menjadi pribadi-pribadi yang menang. Roh Kristus menolong kita sehingga roh itu berkata, ya Bapa, ya Bapa, ya Allah. Kita bisa memanggil Bapa kita. Allah kita itu Bapa. Kita bisa memanggil Tuhan kita itu Bapa. Tapi seorang yang belum dibenarkan, seorang yang masih status budak, dia tidak sanggup untuk memanggil Allahnya adalah Bapa. Tapi saudara dan saya yang dibenarkan oleh Tuhan, saudara memiliki status sebagai anak-anak Tuhan. Saudara bisa memanggil dia Bapa. Saudara menjadi pribadi yang merdeka. Saudara berhak atas ahli waris janji-janji Tuhan yang diberikan kepada saudara, dan saudara meyakininya, menerima sebagai sebuah perjanjian dan kebenaran. Haleluya. Biarlah kebenaran ini membuat kita bangkit, bersuka cita. Kebenaran ini membuat saudara berani berdoa, berani menghampiri Tuhan, berani menghadapi kehidupan. Haleluya. Yang ketiga adalah hidup. Ketika saudara dibenarkan, saudara dilepaskan dari kutuk dosa, bahkan maut sekalipun, sudah tidak saudara takuti. Karena Kristus adalah hidup. Di dalam Dia ada hidup. Dan ketika kita menerima Kristus, kita memiliki hidup. Hidup dengan segala sukacita, hidup dengan segala gairahnya, hidup dengan segala semangatnya, hidup dengan segala kerinduannya, hidup dengan segala vitalitasnya, hidup dengan segala kemajuannya, kita miliki. Dulu tanpa Kristus, mungkin saudara kering, mungkin saudara tidak tahu tujuan yang benar, saudara menjalani kehidupan hanya untuk makan, minum, dan sebuah kepuasan. Tapi ketika saudara mengerti dan memiliki Kristus dalam kehidupan saudara, hidup saudara berubah. Saudara menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru di mana Tuhan memberikan gairah untuk saudara hidup. Tapi di dalam gairah itu saudara diberikan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki tujuan dalam hidup ini bukan cuma sekedar hidup di bumi, tapi ada sebuah tujuan yang diberikan oleh mandat ilahi supaya kita bisa menjadi wakil-wakil kerajaannya, kita bisa menjadi orang kepercayaannya, dan ketika kita menjalani kehidupan, kita ini dengan bangga, dengan semangat berusaha menyelesaikannya, karena kita tahu ketika kita bisa menyelesaikannya di bumi ini, ada sebuah penghormatan, ada sebuah upah, ada sebuah penghargaan daripada pencipta kita. Hidup yang dimiliki Kristus adalah hidup yang kekal. Karena Kristus itu bangkit dari kematian. Maut tidak bisa mengalahkan dia. Orang yang bangkit dari kematian. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita nanti ketika meninggal, tetap kita akan memperoleh kehidupan. Karena Tuhan berjanji. Dan dia sesuai dengan iman kita. Kita tidak mati, tapi kita hidup. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menerima Kristus, orang yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya, mereka akan berada dalam posisi bersama-sama dengan Bapa. Bahkan dikatakan Yesus, kamu akan duduk dan makan semeja dengan aku. Kehidupan tanpa Kristus, mungkin orang akan gelisah. Karena mereka ketika menghadapi kekekalan, mereka tidak pasti bahwa mereka akan bisa masuk ke tempat
seperti yang mereka harapkan bersama-sama dengan Tuhan dan Penciptanya. Orang lain mungkin berkata mungkin, mudah-mudahan, harapanku adalah. Tetapi Kristus berkata, kalau engkau percaya kepadaku, engkau menyembahku, engkau akan bersama-sama dengan aku, dengan Bapa di sorga, duduk dan makan semeja dengan Bapa. Bahkan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kenapa kamu gelisah? Janganlah gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat buat kalian. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Karena itulah Dia hadir ke bumi. Dia rela meninggalkan tahtanya, kerajaannya di sana, supaya Dia menyelamatkan kita, supaya Dia bisa membawa kita ke sana. Bersyukurlah buat saudara dan saya ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mempercayai Dia sebagai jalan dan kita akan sampai kepada Bapa. Kita menilai Kristus sebagai Tuhan dan Raja, menilai Kristus sebagai standar kebenaran. Mata kita tertuju ke sana, pikiran kita tertuju ke sana, dan kita hidup segenap nafas kita, segenap hasrat kita, itu diliputi dengan hasrat ilahi, diliputi dengan hasrat Kristus, diliputi dengan kehendak Kristus. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan adalah tertuju kepada Kristus. Dan kita akan sampai kepada Bapa. Kehidupan kita bergairah, kehidupan kita memiliki sebuah arti, kehidupan kita memiliki sebuah kemantapan. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita ketika kita bersama dengan Tuhan, kita juga akan memperoleh kekekalan. Kehidupan kita yang digerakkan oleh Tuhan, di mana Roh Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dikatakan kalau Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kamu, Dia akan seperti aliran-aliran air yang hidup, yang memancar keluar, menyegarkan orang-orang lain dan menyegarkan jiwa kita. Kristus mengatakan, setiap orang yang minum air di dunia ini, bahkan makan roti di dunia ini, mereka tidak akan pernah puas. Tapi kalau mereka minum air yang diberikan oleh Kristus, dan mereka itu makan roti yang diberikan oleh Kristus, yaitu tubuhnya Kristus, air yaitu Roh Kudus, mereka akan puas. Tuhan memastikan tidak ada damai sejahtera daripada bumi ini yang memuaskan manusia. Damai sejahtera-Ku berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Damai sejahtera yang daripada Tuhan adalah damai sejahtera yang betul-betul menyentuh sampai kedalaman roh kita. Roh kita hanya bisa dipuaskan oleh keberadaan Roh Tuhan. Dan kita berada dalam posisi yang tepat. Kita menerima Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Biar firman Tuhan memberkati kita semuanya, karena kita tahu bahwa Tuhanlah sumber segala-galanya. Bersukacitalah kita semuanya, karena kita dikenal oleh Bapa, dan kita juga mengenal Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.